Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, silatul rahim tazidu fil umri wa tazidu fi rizqi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatid, para hujjaj yang saya muliakan, Pak Ustadz yang saya hormati, juga Pak RT yang saya hormati, para orang tua kami yang hadir, yang semuanya senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama silaturahim dalam acara halal bihalal, sekaligus yaitu pembukaan taklim yang alhamdulillah kita sama-sama sudah dapat menikmati Ramadan, juga ini sudah di penghujung bulan Syawal. Tidak terasa jemaah rahimakumullah, berjalannya waktu, bertambah hari, terus ternyata Ramadan sudah kita lewati dan kita sudah menikmati Idul Fitri, yang insya Allah jemaah rahimakumullah kelihatan dari auranya ini semua jamaah kayaknya pada pulang kampung semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kelihatan Pak, kelihatan wajahnya, wajah pada banyak duit semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya Pak, mohon maaf, kita ini ngomong sama orang, ngomong yang enak-enak aja, ngomong yang seneng-seneng aja. Jangan pernah kita curhat sama orang masalah kesulitan kita. Kita nih curhat ke orang, saya susah banget hidup, masya Allah. Udah 2 minggu dompet kosong, istri ngambek mulu, ya kan? Baru 2 minggu yang diajak curhat ini udah 3 minggu sama kasusnya. Kan repot urusannya Pak. Jadi lebih bagus kita ini ngadu ke Allah aja. Makanya Allah hadirkan melalui Nabi Muhammad ada sholat duha. Supaya apa? Supaya kalau kita nggak punya duit, Allah secepatnya ngasih duit Pak. Kan sholat duha itu doanya, di dalamnya itu doa maksa Pak. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, turunin. Kalau rezeki saya masih di bumi, keluarin. Yang jauh deketin, yang sedikit banyakin. Kalau memang ada rezeki yang haram, dulu pernah saya ambil gitu kan, yang mohon maaf subhat, kita tidak tahu rezeki dari mana. Halalin ya Allah. Jemaah rahimakumullah, kebetulan istri sholat duha, doanya begini tadi, kalau rezeki saya masih di langit, turunin ya Allah. Suaminya naik kelapa hadirin. Benar Pak, masya Allah, ngumpulin kelapa sekarung dari atas, dilebuk Pak, jatuh. Kata istrinya, alhamdulillah benar-benar dikabul sama Allah. Kalau rezeki saya dari atas, ya kan masih di langit, turunin, benar-benar keluar ada sekarung kelapa hadirin. Dikabul sama Allah, benar nggak? Ini kan mustajab doa jemaah rahimakumullah. Kaliganya kelapanya alhamdulillah jadi, ya kan ada isinya, itu juga rezeki dari Allah. Jadi kalau kita ini mohon maaf jemaah rahimakumullah, ada hajat, ada kebutuhan, deketin Allah, minta sama Allah, nggak mungkin nggak dikasih. Saya mau kesini Pak Ustadz, ada sedikit terbesit, ya Allah saya pengen makan bakso, cuman dalam hati saya jangan dulu beli. Bener alhamdulillah Pak, udah disiapin bakso sama panitia, sama pengurus. Ini baru pra ini hadirin, belum yang lainnya. Ya kalau ada itu mah, kalau ada mohon maaf Pak RT, Pak Ustadz, kalau ada, kalau nggak ada gimana ke caranya, kan begitu. Jadi jamaah rahimakumullah. Tapi kalau dipikir-pikir sama Pak Ustadz dengan jamaah ini, enakan jamaah.
Jamaah mah enak. Jamaah makan, Iya, jamaah mah makan dari tadi gitu kan udah nyaman. Perasaan udah pada habis semua. Kapan gue? Jadi ya rahimakumullah. Cuman untungnya alhamdulillah Pak Ustadz mas subhanallah beda. Tuh, masya Allah masih utuh. Iya kan? Karena memang jamaah rahimakumullah rezeki jamaah sama Ustadz emang agak dibedain sama Allah. Agak dibedain. Ya walaupun memang tadi plus minus lah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya jangan pernah kita iri sama bagian Ustadz hadirin ya. Nggak boleh iri. Dan kita kudu senang kalau punya tetangganya Ustaz ya, paling tidak mohon maaf jemaah rahimakumullah kalau kita baik sama tetangganya Ustaz ya insya Allah lah kalau rezeki lebih nggak mungkin lah nggak kebagian tetangga kan begitu Pak. Jadi jangan kita nih dongkol dulu sama Ustaz gitu ya jauh rezeki hadirin ya. Ya insya Allah bapak-bapak yang hadir di sini semuanya pada senang sama guru-guru amin. Ya para ustadz karena apa jemaah rahimakumullah kata orang tua saya kata guru saya kalau kita pengen anaknya jadi ulama kudu demen sama ulama. Itu rumusnya hadirin. Karena Nabi sampaikan kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang berilmu, kalau tidak jadi orang yang berilmu, jadilah orang yang mau mendengarkan orang yang menyampaikan ilmu. Kalau tidak paling tidak kita demen sama orang yang punya ilmu. Sebab jamaah rahimakumullah Nabi sampaikan jangan sampai jadi orang yang terakhir. Siapa mereka? Orang yang tidak suka dengan orang yang punya ilmu. Tidak suka di lingkungan dihidupkan majelis ilmu, padahal majelis ilmu jamaah rahimakumullah di samping kita mendapatkan nilai kebaikan dari Allah, dapat pahala dari Allah, juga lingkungan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di majelis ilmu berzikir berdoa bersama insya Allah ampunkan dosanya orang yang hadir di majelis ilmu amin ya rabbal alamin. Segala hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hadir di majelis ilmu amin ya rabbal alamin. Jangan pernah kita ini enggak hadir di majelis ilmu selama kita ada kesempatan ada waktu. Karena beda hadirin jamaah rahimakumullah. Di majelis inilah majelis yang Allah sukai. Majelis yang bagaimana para malaikatnya Allah ikut nimbrung dengan kita hadirin. Ikut sama-sama amin dengan kita, kumpul duduk bersama kita. Sampai kalau seandainya ada benda yang jatuh ke bumi, ke tanah di tempat majelis taklim itu, maka benda itu tidak akan jatuh ke tanah kecuali mengenai tubuhnya orang yang sedang ada di majelis taklim. Ya, kecuali itu benda akan menjatuhi daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala saking penuhnya para malaikatnya Allah di sini. Makanya rasanya jamaah rahimakumullah beda Pak di majelis taklim. Adem gitu kan, tenang hadirin. Nyaman, ya kan Pak Ustaz? Tenang. Apalagi akhir bulan Pak Ustaz. Ya, akhir bulan kan. Ya Allah ya Rabban ya Rahim Pak. Insya Allah pokoknya Pak yang penting kita nih hidup jamaah rahimakumullah nomor satu nih asal kita nikmat ibadah itu nikmat yang paling besar. Yang kedua jamaah rahimakumullah nggak perlu kita muluk-muluk deh hidup ini. Yang penting alhamdulillah punya rezeki cukup buat makan besok buat istri dan anak kita. Ini sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri kita masak hadirin. Terus mohon maaf, bapak-bapak jangan pernah kita gengsi bilang terima kasih sama istri. Makanya istri saya Pak tambah tua tambah kesini dia bilang tambah sayang banget sama saya. Karena takut kan. Paham kan Pak? Apalagi tugasnya Pak Ustaz sambil malam keluyuran dulu hadirin. Iya, banyak Pak yang nawarin ke saya, terutama janda-janda. Cuman sayanya mikir dua kali takut nggak diridhoi nama istri saya. Itu yang jadi renungan saya. Ya saya bilang sama istri saya, kata saya Mi boleh nggak kan Nabi Muhammad ngizinin gitu ya diizinin nama istrinya. Ya kan Nabi Muhammad kan istrinya Bi, ya kan gimana Pak? Ya bisa jadi mungkin. Jadi jamaah rahimakumullah
Iya, keterangannya memang seperti itu Abi. Cuman kan Nabi Muhammad yang perawan itu 1. Selebihnya yang 10 itu istri Nabi kan 11. Yang selebihnya itu udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, antara 60-70. Kata istri saya, emang Abi mau nambah lagi? Ya kalau emang Umi ngizinin ya mau. Tapi silakan cari yang 70. Jadi saya kan mikir Pak, kalau saya nikah sama perempuan yang 70 tahun kan mohon maaf hadirin yang rahimahullah. Ya kudu besok setiap pagi kan beliin bubur hadirin, nyuapin bini tuh. Untung gak ada ibu-ibu, mohon maaf hadirin. Ada sama. Aman kan? Ya makanya saya ngomong gak kencang-kencang Pak deh. Keras. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan ibadah yang sunnah yang lain yang mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita gengsi bilang sama istri kita. Setelah istri kita menyiapkan teh pagi hari, ucapkan terima kasih ya Mak. Jazakillah bil khair. Ucapan doa buat istri kita, jazakillah bil khair. Semoga Allah membalas kebaikan buatmu wahai istriku. Subhanallah, sama-sama sayang. Jamaah rahimakumullah, istri kita sudah nyiapin itu yang namanya teh, yang namanya kopi, yang namanya susu, yang namanya sarapan pagi. Waktunya tersita buat kita beberapa jam demi khidmatnya sang istri kepada suami. Jangan pernah kita berat mengucapkan terima kasih sayang. Saya demi Allah setiap istri saya nyiapin teh manis, saya bilang makasih. Istri saya nyiapin makanan, bilang makasih sayang. Subhanallah. Ini halal bil halal seperti itu hadirin. Ridho biridho jamaah rahimakumullah, setiap hari dengan pasangan kita dimulai, baru keluar dari rumah kita halal bil halal. Kalau sama istri kita aja mohon maaf, sering kita cemberutan hadirin. Saling diem-dieman hadirin, mohon maaf. Jangan pernah kita mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia akhirat kalau pasangan kita tidak harmoni dengan kita. Jamaah rahimakumullah, halalun bihalalin artinya adalah rela sama-sama rela. Kalau bisa jamaah rahimakumullah jangan nunggu Idul Fitri halal bihalal. Itu mah kadang-kala mohon maaf bagian kita mau minta maaf sama istri habis muter 1 RW hadirin, sisanya baru kita minta maaf sama bini kita. Sisa hadirin. Yang bagus adalah ketika selesai Idul Fitri kita kumpul di rumah dulu, kumpulkan anak-anak kita, kita ucapkan sayang, mama makasih, mama ngurusin saya rumah tangga udah 30 tahun. Pak, kalau kita sarapan di luar jamaah rahimakumullah, 1 piring saya ngerasain sarapan Pak 15.000 hadirin. Zuhur 15.000, sore 15.000, kadang-kala mohon maaf 70.000 sehari hadirin. Kita ngasih istri cukup 50, udah berkah. Tapi bapak-bapak di sini insya Allah sehari nggak 50, kadang ada yang 200. Kalau saya benar 3 juta Pak, kadang-kadang sehari 3 juta. Ada tulisannya 3 bulan. Ya alhamdulillah 3 bulan Pak. Tapi istri saya itu alhamdulillah di manage sama istri biar berkah. Tahu kondisi suaminya simatupang. Ngerti Pak simatupang? Siang malam tunggu panggilan hadirin. Kalau ada yang manggil ya datang. Kalau nggak ada yang manggil doa saya mah minta sama Allah. Benar Pak, mustajab sama Allah. Saya kalau nggak punya duit Pak banyak istighfar, itu WA langsung masuk ke HP saya. Kan orang kalau WA ke pausan nggak mungkin nggak ada perlu. Yang pertama mungkin mimpin tahlil. Kalau nggak mimpin tahlil marhabanan. Kalau nggak marhabanan suruh ceramah. Maksimal yang keempat bungkus mayit hadirin. Iya kan? Semua ladang amal buat kita. Tanpa ada harapan materi, Allah sudah kasih jaminan bagi orang yang perjuangkan agama Allah. Enggak ada ceritanya miskin orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sholat 5 waktu sudah kita kerjakan. Tahajud di malam hari kita bangun munajat kepada Allah. Duha nggak putus, baca Quran alhamdulillah setiap waktu. Doa, sedekah sudah kita amalkan. Nggak mungkin gak diperhatiin nama Allah hadirin. Benar Pak Ustaz? Alhamdulillah waktu Covid 2 tahun yang lalu Pak De, sampai setahun alhamdulillah itu yang namanya makanan di rumah nggak putus hadirin. Walaupun saya di rumah ada aja rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Sampai Ramadan 2 Ramadan nggak keluar Pak De, tapi rezekinya sama dengan Ramadan. Wallahu a'lam. Orangnya di rumah, tapi rezekinya pada datang dari mana-mana. Karena Pak hadirin, kita udah banyak minta sama Allah. Kapan lagi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak sekarang kita mulai menjadi orang yang baik di hadapan Allah, baik di hadapan pasangan kita, baik di hadapan anak-anak kita, baik di hadapan semua warga jamaah. Karena itu nanti yang akan kita bawa sepeninggalan kita, kenangan yang indah yang baik. Si Fulan gak ada diberitakan di masjid, hilangnya kita, tidak adanya kita, seakan ada yang kurang lingkungan itu karena kebaikannya. Orang yang sudah ada di alam barzakh, tapi setiap orang lewat di pemakaman lihat namanya Fulan bin Fulan, dia singgah sejenak. Al-Fatihah. Kebaikannya hadirin, jangan sampai mohon maaf ketika lewat tanya angker banget, jangan lewat sebelah sana. Emang kenapa? Itu mohon maaf lagi masa hidupnya, matinya nyekek botol. Iya, overdosis mati dia, angker kuburannya. Nah, iya, kelebihan overdosis hadirin. Jadi meninggalnya saja udah jadi omongan yang tidak baik. Orang gak ngedoain mereka. Kenapa? Keburukannya hadirin. Kita tanam kebaikan buat orang banyak tanpa pamrih dari orang. Karena saya udah pasang niat Pak Ustaz, saya datang ke sini nyari amplop amal. Jangan salah persepsi Pak, Ustaz udah niat di rumah nyari amal. Ya Allah, amplop itu urusan panitia, nggak usah dipikirin Ustaz. Udah niat nyari amal aja dari sana. Adapun pulang di amplopin alhamdulillah. Emang udah disiap. Paham kan Pak maksudnya? Ya udah kalau paham. Isinya juga. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya kita kebersamaan dalam halal bihalal. Biasakan setiap hari kita halal bihalal, berjabatan tangan dengan saudara kita, penggugur dosa keduanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan itu doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, keselamatan bagi kamu, kamu juga dapat keselamatan. Indahnya. Lalu jabat tangan Pak. Kata Nabi, kedua orang muslim berjabatan tangan, Allah hapus dosanya keduanya itu. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi dipersilakan masuk jadi tamu Pak. Mohon maaf, jangan kita segan, jangan kita ini berat. Rumah kita dimasukin tamu Pak. Itu tamu satu, Allah masukkan 1000 berkah dan 1000 rahmat. Dakhala ma'ahu alfa barakatin wa alfa rahmatin. Nabi Muhammad pas sehari nggak datang tamu nangis. Kita kebalikannya hadirin. Saben hari banyak tamu nangis hadirin. Kenapa? Gula olok banget. Kopi habis dulu. Pak RT, untung Pak banyak tamu Pak RT. Benar udah disiapin rezekinya sama Allah buat Pak RT. Kenapa? Tamu itu bawa rezeki hadirin. Makanya kenapa si Ustadz rezekinya lancar? Kenapa? Ada santri di sana. Santri itu tamu Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi ngaji Pak. Anaknya orang hadirin. Titipin kagak, ngomong kagak, bahkan ngerti pun kagak hadirin. Tapi saya ikhlas. Allah sudah siapkan rezekinya dari keikhlasan saya menyampaikan ilmu. Bukankah itu sedekah? Ikhlas Pak, saya ngajarin. Padahal ya tadi manusiawi lah. Ba.
Pak 3 hari abatasa. Besoknya lupa lagi hadirin. Apa naina? Lupa. Ya Allah, kemarin saya ngotot-ngotot. Sayang. Kalau nggak sabar hadirin, ternyata disitulah guru-guru ngaji yang ikhlas menyampaikan ilmu Allah, yang Allah angkat derajatnya. Malam hadirin, para asatid, para ulama, orang-orang yang berjuang di jalan Allah bukan hanya mendoakan dirinya dan keluarganya, semua santrinya didoakan, semua jamaah masjidnya didoakan. Saya begitu tuh Pak, kalau sholat mau baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan buat saya, istri saya, anak-anak saya, dan jamaah saya, ya Allah, biar rezekinya makmur, ya Allah. Amin ya Rabbal. Sebab kalau jamaahnya rezekinya makmur, kan Ustaz juga makmur hadirin. Makmur, amin. Saya kan tadi saya nggak ngarepin apa-apa, yang penting Bapak pada makmur, kan Ustaz aja makmur juga. Amin ya Rabbal. Cuman saya pesan begitu hadirin, ingetin ke jamaah, kalau jamaah lagi banyak rezeki umroh gitu kan, iya tolong gitu kan, doain, maksudnya doain. Ya kalau diajak alhamdulillah, subhanallah, nggak ada ruginya, nggak susah, nggak ada ruginya. Kan nanti di akhirat hadirin, kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat jamaah rahimakumullah, seorang soleh tadi ngelihat dalam surga. Ketika dilihat dalam surga, ternyata subhanallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang nggak ada. Ya Allah, si fulan kok nggak ada dalam surga, ya Allah. Dia mampir di neraka. Kata orang soleh, dia walaupun tidak rajin datang ke majelis taklim, tapi alhamdulillah dia nitip aku. Dia nitip makanan ringan ketika ada rezeki. Lalu subhanallah dia ikhlas itu. Tadi hadis yang pertama tadi, walaupun kita nggak punya ilmu, paling tidak demen sama orang yang punya ilmu. Kata orang soleh tadi, ya Allah, izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada si fulan, ya Allah. Jadi pertolongan itu berlaku dari saudara yang baik. Makanya tebarkan sahabat yang baik, cari sahabat yang baik, karena di situ Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan syukur-syukur kita bisa mewarnai dalam persahabatan itu. Bagaimana sahabat itu bisa tertarik untuk mencapai kesolehan, sebagaimana alhamdulillah kita sudah menikmati kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak diem fokus apa ngantuk Pak? Fokus ya, alhamdulillah. Iya, saya senang hadirin. Ya, tapi juga kita nggak boleh buruk sangka sama jamaah yang diem, bisa jadi lagi zikir gitu kan ya, lagi zikir gitu. Tapi nanti survei membuktikan kalau kita pada pulang dia masih melek apa diem. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat adalah bagaimana tebarkan khairan nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kontribusi terhadap orang lain. Tapi sebelum kita memberikan manfaat kepada orang banyak, berikan manfaat untuk diri kita dan orang yang terdekat. Sebab kata Nabi dalam hadisnya, coba kau tanya pasanganmu, kalau pasanganmu menyatakan diri kita ini baik, bisa dikatakan orang ini akan baik untuk orang lain. Jadi halal bihalal itu mulai dari keluarga tadi, baru kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang terakhir ini saya sampaikan dalam hadis Nabi Muhammad, termasuk ada 3 manusia yang dia termasuk orang yang celaka, kata malaikat Jibril. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia, kebalikan dari celaka. Amin ya rabbal alamin. Siapa mereka? Malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aminkan doaku, kata malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, celaka bagi orang yang ketika kedua orang tuanya masih ada di dunia, tapi dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, kita bisa seperti ini demi Allah. Ini doa dari orang tua kita.
kita bisa punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pekerjaan yang layak, punya jabatan, punya kedudukan, punya keistimewaan. Ini adalah doa orang tua kita. Yang kata Imam Syafi'i, kalau seandainya orang tua kita pernah mendoakan anaknya, walaupun hanya cukup sekali dalam seumur hidup, mendoakan anaknya supaya sukses dunia akhirat, maka bisa dipastikan doa yang satu kali itu akan dikabul. Apalagi setiap waktu orang tua kita ngedoain kita. Makanya bisa dipastikan kesuksesan ini adalah doa dari orang tua kita. Lalu bagaimana Ustaz kalau orang tua kita sudah tidak ada? Nabi sampaikan ada solusi bagi orang tuamu yang sudah tidak ada, wahai sahabat. Yang pertama, doakan setiap habis sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi Muhammad suatu ketika lewat di samping kuburan, hadirin jamaah rahimakumullah. Ternyata saat Nabi lewat, Nabi buru-buru langsung lari, hadirin. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah engkau lari dengan kencangnya berjalan? Aku dengar di alam barzah dia sedang disiksa. Lalu Nabi pulang yang kedua. Setelah dari perjalanannya, Nabi jalan, ya rahimakumullah. Kok Nabi jalannya santai? Ini orang tadi mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab apa ya Rasulullah? Anaknya kirim doa buat orang tuanya yang ada di alam barzah. Semakin banyak anak mendoakan orang tuanya yang ada di alam barzah, semakin diringankan siksanya di alam barzah. Jamaah rahimakumullah. Maka pantas kata malaikat Jibril, celaka bagi orang yang ketika kedua orang tuanya lalu dia durhaka kepadanya. Lalu yang kedua, siapa yang celaka? Kata malaikat Jibril, celaka bagi orang yang dia rumah tangga, ternyata jamaah rahimakumullah tidak rukun dalam rumah tangganya, selalu berselisih. Makanya itulah pentingnya kita ngaji, hadirin. Istri kita disuruh ngaji supaya ngerti agama. Kalau kita ngerti agama, istri kita ngerti agama, insya Allah hidup rumah tangga kita dengan bingkai agama, maka aman, hadirin. Aman. Makanya disuruh ngaji. Itu kewajiban kita sebenarnya, ngajarin ilmu agama ke istri kita tentang tauhid, tentang ibadah, ya tentang akhlak, itu kewajiban kita. Cuman karena kita memang juga pengen supaya istri kita bersosialisasi, bermasyarakat, diadakannya kumpulan majelis taklim ummahat. Supaya apa? Dapat ilmu. Dengan dapat ilmu lah itu nanti insya Allah dipraktekkan dalam rumah tangga. Maka aman rumah tangganya. Maka celaka jemaah rahimakumullah, kata malaikat Jibril, orang yang rumah tangganya dia selalu berselisih, selalu berantem, cekcok dan lain sebagainya. Celaka rumah tangga tadi, karena tidak ada rahmat di dalamnya. Yang terakhir hadirin, celaka kata malaikat Jibril, orang yang berani memutuskan tali silaturahmi. Makanya alhamdulillah, sebenarnya jemaah rahimakumullah, tradisi kita di Indonesia ini luar biasa. Ketika menjelang akhir daripada Ramadan, ya kan, 2 hari menjelang hari H Idul Fitri pada pulang kampung. Ini sebenarnya cakep, kenapa? Mau silaturahim ke sana niatnya. Mau mengunjungi orang tua. Karena merantau di negeri orang, subhanallah, selama 1 tahun rindunya tertahan gitu kan. Masya Allah, tidak jumpa dengan orang tua. Ternyata hadir momen yang terindah, kumpul suasana Idul Fitri di sana. Silaturahim, niatkan untuk silaturahim, berjumpa dengan orang tua kita. Karena apa kata Nabi? Melihat wajahnya orang tua kita ini pahalanya begitu besar, hadirin. Makanya pulang kampung itu silaturahim ke orang tua sebenarnya. Jemaah rahimakumullah, maka kata malaikat Jibril, celaka bagi orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi dengan masalah yang sepele, masalah dunia. Saling bercerai-berai, saling bermusuhan gara-gara masalah dunia yang gak dibawa, hadirin. Makanya saya sampaikan kepada saudara saya, ke jamaah saya, tolong kalau mengenai tentang warisan, orang tua punya tinggalan harta benda, bagilah secara hukum, secara syar'i. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Mumpung masih hidup orang tuanya segera dibagikan itu.
Karena banyak kejadian seperti itu. Giliran orang tuanya, mohon maaf ini demi Allah, kisah nyata hadirin. Orang tuanya belum dimandiin Pak, kakak ade udah ngomongin warisan. Sakit itu orang tua tadi. Rebutan warisan, ini rumah ini buat saya, kontrakan ini buat saya, mobil ini buat saya. Allahu Akbar. Yang nyari rezeki buat membangun rumah, dia sedang menghadap Allah yang begitu berat tanggung jawab harta yang ditinggal. Sementara harta yang ditinggal buat rebutan ahli waris. Jamaah rahimakumullah. Makanya kita yang ngerti agama, yuk kita damaikan keluarga kita. Lebih baik kita mengalah. Biarin mungkin saudara kita yang butuh, walaupun bagian kita dua. Kalau seandainya perempuan kan satu. Kalau memang dia butuh, niatkan sedekah buat adik kita. Demi Allah, tidak ada ceritanya orang yang pemurah dengan keluarganya, lalu dia mengalah demi kemaslahatan keluarganya, rezekinya tidak akan putus, bahkan ditambah lebih barokah. Itu kunci hati. Oleh karenanya mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan manfaat maslahat untuk diri kita, pasangan dan keluarga kita. Itu saja hadirin jamaah rahimakumullah. Bahasa udah adem hadirin. Ya. Tadi panasin lagi ya Pak. Itu saja, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hadir malam ini yang belum haji umroh, mudah-mudahan bisa haji umroh. Ya, yang lagi bangun rumah mudah-mudahan kelar renovasinya. Ya, mudah-mudahan yang anaknya mau daftar kuliah bisa kuliah, ya kan? Anaknya yang mau nikah bisa nikah. Bapak juga yang mau nikah ya jangan juga itu mah. Ya, yang mau nikah ya jangan juga ditunda dulu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, insyaallah